Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ronald Chandra, CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2.1.A.5.1 Ruang Kolaborasi Sesi 2, Modul 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi. Saya sendiri berasal dari SDN 20 Welewelo, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bapak guru hebat. Di sini anggota kelompok saya A702B2, saya sendiri Ronald Chandra, Maslina Yusefa, Marni Umar, Widya Wahyuri, Hartika Nelvia. Sedangkan fasilitator saya adalah Dr. Anda Desmi Irianti MPD dan pengajar praktek Sisri Rusyidi SPD. Tujuan dari pembelajaran khusus pada modul ini adalah di mana CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Skenario pembelajaran berdiferensiasi yaitu situasi 1, taman kanak-kanak atau TK. Di sini ada skenario situasi 1, TK. Pertanyaan 1. Dari skenario tadi, skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jadi, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Di sini, jawabannya adalah kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yaitu 1. Kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar, guru melakukan tanya jawab singkat, dan minat belajar, guru meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang diinstruksikan, dan profil belajar, guru menyajikan instruksi dalam dua moda, secara tertulis dan audio. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah 1. Melakukan diagnosis awal dengan melakukan tanya jawab singkat terkait konsep korespondensi 1+1. Pengamatan mendalam dengan mereview kembali konsep korespondensi. Pertanyaan 2. Strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Di sini sudah saya tuliskan pertanyaan strategi pembelajarannya. Pertanyaan 3, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, assessment for learning, penilaian selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, assessment as learning, selama pembelajaran melibatkan murid secara aktif sebagai proses belajar. Situasi 2, yaitu untuk sekolah dasar. Skenario situasi 2 untuk sekolah dasar. Pertanyaan 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ada 3, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yaitu kesiapan belajar adalah mengidentifikasi tingkat kemampuan murid. Yang kedua, minat murid yaitu memproses belajar yang berbeda seperti membaca buku, artikel, dan komik. Yang ketiga, profil belajar, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, visual, audio, visual, dan kinestik. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah yang pertama, mengidentifikasi, yang kedua, mengajukan pertanyaan, dan yang keempat, menyiapkan sumber belajar, dan kelima, menganalisis dan merefleksi hasil capaian. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan?
yaitu diferensi konten, di mana Pak Darmawan menyiapkan konten, dan diferensi proses, di mana Pak Darmawan membagi murid ke dalam beberapa kelompok. Diferensiasi produk, yang mana Pak Darmawan memberikan tugas yang berbeda pada murid yang berdasarkan tingkat kesiapan murid. Pertanyaan 3, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, melalui penilaian proses, produk. Untuk murid yang berkemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur perencanaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Yang B-nya, untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta murid untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur perencanaan. Dan yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta murid membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif. Terima kasih. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat menambah pengalaman Bapak Ibu guru hebat, dan kalau ada salah dalam penulisan, kami di kelompok 2 meminta tanggapan dan saran supaya nantinya dapat memperbaiki dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam guru penggerak. Terima kasih.